Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keterampilan berbicara tema 7 kepemimpinan. Kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu kompetensi dasar 3.3, menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca, dan KD 4.3, menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana sih cara berpidato itu. Cara berpidato yang pertama yaitu pahami materi pidato dengan baik. Mengapa kita perlu memahami materi pidato dengan baik? Karena ini berguna untuk meminimalisir kesalahan penyampaian ketika kamu lupa isi kalimat dalam naskah. Apabila sudah memahami isinya, tentu akan lebih mudah berimprovisasi nantinya. Selain itu, penguasaan materi dan tema pidato akan membuat penyampaianmu tetap sesuai jalur. Yang kedua yaitu sembunyikan rasa gugup. Salah satu kendala utama dari berpidato adalah rasa gugup atau demam panggung. Nah, untuk mengatasinya, pastikan selalu menarik nafas dalam sebelum mulai berbicara. Lalu fokuskan pada isi pidato dan singkirkan berbagai pikiran buruk. Ini akan membantu menenangkan diri serta mengurangi rasa gugup ketika sedang menyampaikan pidato. Yang ketiga yaitu perhatikan postur tubuh. Ketika maju ke depan banyak orang, pastikan postur tubuh selalu terkontrol. Berjalan dan berdirilah dengan tegak namun tetap rileks agar tampak alami. Poin pentingnya adalah luruskan punggung dan buka kedua bahumu. Postur seperti ini akan membuatmu tampak lebih berwibawa dan percaya diri di depan umum. Yang keempat yaitu awali pidato dengan senyuman. Jangan lupa pasang senyuman di wajahmu sebelum memulai pidato. Ini untuk menyapa sekaligus menarik perhatian audiensi sejak awal. Tidak hanya itu, senyuman akan menambah kesan menyenangkan pada dirimu. Yang kelima yaitu gunakan ekspresi yang tepat. Sesuaikan ekspresi tubuh dan wajah dengan isi kalimatmu. Ketika kalimat cenderung keras, pastikan mimikmu juga tegas. Namun saat kalimatmu sedang ringan dan lembut, gunakan mimik yang rileks. Ini agar pendengar bisa lebih mudah memahami maksud ucapanmu. Yang keenam, gunakan suara yang lantang. Ketika berpidato harus menggunakan suara yang lantang dan jelas agar setiap kalimat mudah untuk tertangkap oleh pendengar. Misalnya, gunakan nada rendah dan emosional untuk kalimat yang membutuhkan empati pendengar. Kemudian, bisa menggunakan nada tinggi dan tegas untuk teguran atau imbauan. Yang ketujuh, cermati ejaan dan tanda baca. Meski ingin menyampaikan pidato dengan cepat, jangan sampai kalian nyerocos tanpa jeda. Pastikan tetap memberi jeda untuk tanda koma dan titik, serta beri perubahan intonasi untuk tanda seru dan tanya. Perhatikan juga ejaan pengucapan kata. Misalnya, huruf F. Jangan mengganti huruf F dengan P hanya karena kebiasaan logat. Yang kedelapan, perhatikan ritme pidato. Jangan terburu-buru menyampaikan isi pidato. Kuasai dirimu agar isi pidato bisa tersampaikan dengan rinci namun tanpa kesan terburu-buru. Ingat, pidatomu akan sia-sia jika pendengar tidak bisa menangkap isi dan tujuannya. Nah, yang selanjutnya itu ada metode penyampaian pidato. Metode penyampaian pidato yaitu ada 4. Yang pertama ada metode naskah atau manuskrip. Jadi kita dalam menyampaikan pidatonya kita membaca naskah. Yang kedua ada metode hafalan atau memoriter. Kita tidak menggunakan naskah ya, kita menghafal dalam menyampaikan pidato tersebut. Yang ketiga ada metode spontanitas atau impromptu. Kita nggak membawa naskah, nggak menghafal, tapi kita langsung spontanitas mengucapkan pidato. Dan yang terakhir ada metode menjabarkan kerangka atau ektemporer. Jadi kita hanya membawa kerangkanya saja lalu kita jabarkan sendiri isi dari pidato tersebut. Nah, sudah di akhir, sekarang saya kasih tugas ya buat pidato dengan metode ektemporer. Temanya bebas dan maju untuk minggu depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.